Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada narasumber, kepada Pak Bagus, Kak Akbar, dan juga Mas Indra. Dan saat ini kita akan memulai sesi talk show. Tentunya kita akan semi formal, kita akan bertanya jawab sebentar saja karena sepertinya timekeeper juga akan selalu mengarahkan begitu ya untuk waktu-waktu yang lebih efektif. Jadi pertanyaan pertama akan saya buka tentunya dengan apa yang sebenarnya seorang anak muda bisa disebut sebagai generasi penggerak. Mungkin dari Bapak Bagus Henry Setiawan, menurut Bapak sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan ini, kira-kira karakter seperti apa yang tentunya bisa dibangun oleh anak muda sejak dini agar nantinya mampu menjadi pemimpin masa depan atau mungkin bisa berkaca dari sepak terjang Pak Bagus sendiri sebagai seorang CEO, regional CEO. Kepada Pak Bagus dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab, mungkin saya perlu apresiasi buat UNESA. Saya melihat acara PKKMB, saya itu 23 tahun yang lalu Pak Rektor. Dan nggak ada Pak Rektor, kita disiapkan tempat yang nyaman dan mendapat konsep yang luar biasa. Tepuk tangan untuk UNESA. Thank you. Baik, sekarang saya coba untuk menjawab. Izin ya Bapak-Bapak, tapi ini lebih kepada sharing kepada teman-teman semua mahasiswa baru dari UNESA. Ya. Kalau dari kami, tentu saja kita yang tetap perlu persiapkan yang pertama adalah sebagai insan atau mahasiswa, satu yang paling penting yaitu selalu curious, gitu ya, selalu penasaran, selalu ingin tahu, dan itu menjadi bagian penting dari kita semua sebenarnya. Basic atau awal dari kita ada pengetahuan, gitu ya, kita harus selalu ingin tahu, selalu ingin maju, selalu ingin memperbaiki diri, dan tentu saja di luar itu tentu saja ada beberapa pengembangan yang harus kita lakukan. Menjadi leader, gitu ya, menjadi pemimpin dan menggerakkan, ya pasti dimulainya dari diri sendiri. Jadi apakah kita sudah melit diri kita sendiri, sudah membuat layak diri kita untuk menjadi leader juga, dan tentu saja dengan adanya lingkungan yang baik juga. Jadi ada senior, ada dosen, ada mitra yang ada di UNESA dan lingkungan UNESA, ada juga rekan yang mungkin beda-beda asal, beda-beda juga fakultas, jurusan, yang membuat kita semakin memperkaya diri kita sebenarnya. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor, komunikasi, kerjasama itu tidak akan bisa terbentuk tanpa kita adanya ngobrol, gitu. Meskipun kita ngopi bareng, tapi kalau kita hanya bertemu tanpa adanya kerjasama, tanpa kita mempererat juga, memperkaya keilmuan kita, kita juga tidak bisa menjadi seseorang atau leader yang lengkap. Mungkin di awal saya menyampaikan itu dulu. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Bagus yang tadi sudah menyampaikan terkait nilai-nilai tertentu yang bisa teman-teman mahasiswa bangun dimulai dari hari ini seperti jejaring dan juga nilai-nilai positif dari kepemimpinan itu sendiri. Berkaitan dengan itu tentunya di sini ada narasumber yang juga luar biasa yang saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa aktif, rekan-rekan sekalian, yaitu Kak Akbar. Saya ingin menyapa Kak Akbar. Kak Akbar, bisa kita berdiskusi sebentar ya terkait kebiasaan-kebiasaan Kak Akbar ataupun hal-hal positif yang sebenarnya Kak Akbar bangun selama ini sebagai seorang mahasiswa. Mungkin bisa diceritakan sedikit juga saat pertama kali masuk, mungkin kalau bisa flashback ke day one begitu ya, hari pertama masuk kuliah seperti rekan-rekan mahasiswa baru saat ini. Nah, kira-kira kemudian apa yang menggerakkan ataupun yang membantu Kak Akbar, khususnya karena Kak Akbar juga memiliki kebutuhan khusus begitu ya, sehingga dapat terus berkembang dan kemudian berani untuk mengambil kesempatan-kesempatan di tengah keterbatasan yang mungkin selalu dihadapi. Silahkan Kak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengubahkan tangan menjadi kekuatan dan membuktikan bahwa disabilitas mampu untuk bersaing secara global. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Akbar. Saya dari program studi pendidikan luar biasa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Universitas Negeri Surabaya. Jadi vonis tulis saat umur 12 tahun karena demam tinggi yang mengakibatkan saya mengalami infeksi pada kendang telinga saya, yang jadi sudah diperiksa bahwa saya mengalami tuli seberat 120 dB. Hingga sampai pada titik ini, entah sudah berapa kali saya jatuh dan entah sudah berapa kali saya bangun. Mungkin hal pertama yang paling berat bagi saya adalah melihat perspektif masyarakat dengan disabilitas itu masih cukup rendah. Mereka berpikir bahwa disabilitas adalah seseorang yang memiliki kekurangan atau seseorang yang memiliki hambatan tertentu. Namun perspektif saya sedikit berbeda. Menurut saya disabilitas adalah ketika dunia tidak didesain untuk semua orang. Mengapa demikian? Kekurangan saya ini adalah sebuah anugerah.
Ini adalah semua anugerah dari Tuhan dan ini bukanlah permintaan saya sendiri. Ini adalah sebuah anugerah dan ini tidak bisa disebut sebagai kekurangan. Namun ini adalah kelebihan. Hanya dikanya kurang itu adalah aksesnya masih belum setara. Mengapa? Misalnya saya pergi ke toko apabila karyawan tersebut mampu menggunakan bahasa isyarat, apakah bahasa tersebut ada? Tidak ada. Apabila saya belajar mencari ilmu di sebuah sekolahan, namun aksesnya sudah setara disediakan seluruh belajar dan aksesnya sudah cukup untuk apakah kekurangan itu masih ada? Tidak ada. Hal yang membuatnya kekurangan itu adalah ketika kita sebagai masyarakat di dunia ini masih belum cukup memahami bagaimana aksesibilitas teman-teman disabilitas dan apabila akses tersebut telah diberikan, saya jamin tidak ada lagi kata kekurangan dan disabilitas mampu bersaing secara global dan seluruhnya. Jadi disabilitas menjadi mahasiswa disabilitas di Indonesia merupakan sebuah anugerah dan kesempatan yang luar biasa. Sebagai kampus yang inklusif, di sini saya sering mendapatkan bantuan dari teman-teman volunteer dan memastikan akses saya berjalan dengan lancar. Sehingga Indonesia berhak disebut sebagai ruang untuk tumbuh teman-teman disabilitas. Dan saya harap teman-teman sekalian semuanya bisa bertumbuh bersama saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Akbar yang sudah menyampaikan berbagi insight yang sangat istimewa tentunya ya, karena pengalaman-pengalaman Kak Akbar sebagai mahasiswa disabilitas namun bisa memberikan prestasi dan kontribusi yang sangat positif menunjukkan bahwa UNESA sangat welcome dan sangat selalu merangkul teman-teman dengan berbagai tantangan maupun keterbatasan, dan kita di sini semua sama seperti yang disampaikan tadi oleh Kak Indra bahwa tentunya masa kuliah ini harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik dan tidak ada satupun keterbatasan yang sebenarnya bisa membuat kita mundur seperti itu Kak Akbar ya. Dan justru dengan disabilitas ataupun kondisi tertentu atau keterbatasan yang teman-teman saat ini mungkin miliki juga atau teman-teman bisa merasa ragu untuk mengambil kesempatan, sesungguhnya justru keterbatasan itu adalah sebuah anugerah dari yang disebut oleh Kak Akbar tadi. Nah untuk itu saya kemudian ingin mengaitkan ini dengan narasumber ketiga sebagai salah satu alumni yang luar biasa saat ini sudah sukses berkarir sebagai seorang jurnalis senior di Metro TV. Tentunya Mas Indra juga bisa flashback sedikit ya, sudah berapa lama mungkin tidak melihat UNESA kampus ini, mungkin sudah belasan tahun terakhir kali ke sini. Bisa disampaikan juga lulus tahun berapa dan dari prodi apa, dan kemudian juga menurut Mas Indra sendiri sebenarnya apa sih yang tidak disadari oleh mahasiswa tentang memanfaatkan masa-masa kuliah mereka sehingga setelah lulus bisa saja ada penyesalan tersendiri begitu ya setelah memilih karir dan menentukan masa depan mereka. Kepada Mas Indra dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman Garda Muda UNESA. Semangat buat kalian yang baru bergabung ya di Universitas Negeri Surabaya, kampusnya para juara. Tepuk tangan untuk UNESA. Ya. Nah, untuk mungkin adik-adik yang memang mungkin mahasiswa baru ya, baru bergabung dengan Universitas Negeri Surabaya. Saya sarankan ya, begitu ya, boleh nyaranin boleh ya. Saya sarankan nikmati dulu hari pertama ini, endapkan dulu, jangan buru-buru berpikir-pikir overthinking. Anak-anak generasi Z itu biasanya overthinking. Besok jadi apa ya? Apa bisa jadi begini, jadi begitu. Nikmati dulu hari pertama ini, berkumpul bersama teman-teman dan beri selamat pada diri kalian masing-masing bahwa kalian masuk di Universitas Negeri Surabaya. Karena saya juga merasa begitu dulu. Alhamdulillah saya bisa masuk Universitas Negeri Surabaya. Waktu itu peralihan dari IKIP menjadi Universitas Negeri Surabaya. Karena cita-cita saya memang masuk di, sebenarnya saya masuk IKIP itu dulu ceritanya adalah lulus PMDK sebenarnya. Ketika saya datang ke sini, ternyata ada sebuah peralihan begitu. Dari yang harusnya saya diterima di pendidikan bahasa Inggris, selalu di situ ada jurusan yang bisa diikuti waktu itu namanya non kependidikan. Jadi sempat ada guyonan waktu itu di antara kita yang lihat pengumuman. Jadi pengumumannya belum lewat gadget nih, kita harus datang ke kampusnya memang di Ketintang kalau tidak salah waktu itu ya. Itu lihat pengumumannya. Jadi teman-teman adik-adik ini sebenarnya berbahagialah kalian dapat informasi itu hanya tinggal di rumah. Untuk bisa scrolling itu dapat informasi banyak. Kalau dulu kita harus memang berjalan ke sana kemari, menempuh jarak, dan itu bagian dari perjuangan. Tentu saja ada prosesnya, pasti ada hasilnya. Nah di situ kita melihat bagaimana ada guyonan di antara kami, kalau nggak pendidikan berarti kamu masuk yang nggak berpendidikan. Oh bukan, masuk yang non kependidikan. Dulu istilahnya gitu, diulang-ulang terus.
oleh senior-senior gitu. Namanya non pendidikan, bukan tidak berpendidikan. Nah, pada akhirnya di situ ada jurusan sastra Inggris. Itu kami masuk di sana, kuliah di sana sejak 98. Mungkin eranya waktu itu era reformasi ya. Tapi kami masuk waktu itu bulan Mei di Jakarta itu sudah pecah, sudah terjadi penurunan Presiden Soeharto waktu itu. Jadi sisa-sisa demonya tinggal sisa-sisa dikit lah waktu itu kami masuk. Nah, saya ingin ceritakan teman-teman nikmati, beri selamat pada diri sendiri dulu, nikmati saya akhirnya masuk di sini, baru ikuti proses PKKMB, dulu kami namanya ospek ya, ikuti dulu beberapa prosesnya, sambil di situ mulai serius untuk belajar. Nah, kalau ditanya apa misalnya yang harus dipikirkan oleh adik-adik, pikirkan dulu tentang bagaimana bisa memberi manfaat. Jadi yang pertama adalah bagaimana saya berada di sini bisa memberi manfaat. Manfaat siapa? Paling dimulai dari diri sendiri. Saya bisa dapat apa, ilmu apa, pengalaman apa. Karena kalau soal pendidikan, soal ilmunya saja, di era sekarang yang tanpa batas, semua orang bisa mengakses informasi dari manapun. Tidak terbatas wilayah, tidak terbatas negara, tidak terbatas waktu, kapanpun mencari informasi, bahkan ilmu, tinggal mengetikkan itu di gadgetnya masing-masing. Apalagi sekarang era artificial intelligence ya, AAP, semuanya bisa didapatkan. Tapi yang berbeda dari hal itu adalah bertemunya secara luring seperti ini, di luar jaringan. Yang artinya apa? Ada interaksi dengan teman. Bagaimana bertoleransi, bagaimana saling membantu, bagaimana berjejaringan. Nah, berjejaringan itulah yang paling penting. Teman-teman jangan enggan untuk berjejaringan dengan apapun. Misalnya yang dari Fakultas Hukum misalnya bisa berjejaringan dengan Fakultas Bahasa dan Seni, FBS ya, Bahasa dan Seni. Itu bisa juga dengan yang lain, ada Fakultas Kedokteran, bisa berjejaringan dengan teman-teman yang lain. Bahkan di luar kampus, munculkan itu terus berjejaringan, jangan hanya fokus pada pendidikan. Tentu yang namanya indeks prestasi, IPK itu sangat penting. Tentu yang namanya nilai penting, tentu yang namanya tugas-tugas dikerjakan itu penting. Tetapi juga tidak kalah penting yang sifatnya adalah jejaring. Nah, dari situlah teman-teman kemudian bisa bangun jaringan, sehingga nanti pada waktunya, sebelum lulus, sudah mulai bisa berkreasi, atau kalau bahasa ininya bekerja begitu ya, di satu tempat yang juga nanti bisa memberikan dampak. Dan yang pasti teman-teman semangat, pertama berpikirlah dulu apa yang bisa bermanfaat dari saya bisa memberikan manfaat apa, lalu yang kemudian juga tidak putus asa, tadi bagus sekali disinggung, jangan fokus pada keterbatasan, jangan fokus pada masalah, tapi fokuslah pada bagaimana saya bangkit dari masalah ini. Sekian dulu mungkin di awal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mas Indra yang tadi banyak sekali menyebutkan tentang membangun jejaring dan portofolio. Sehingga saya kembalikan kepada Pak Bagus sekaligus CEO muda dari BTN Kanwil Jawa Timur, tentunya bisa memberikan insight sedikit terkait bagaimana sebenarnya membangun portofolio. Jadi dari perspektif industri begitu Pak, sebenarnya apa sih yang diperlukan oleh mahasiswa di generasi saat ini sehingga mahasiswa ini dengan mudah bisa terserap nanti. Mungkin tidak perlu overthinking begitu ya dari sekarang seperti kata Mas Indra, tapi tentunya kita perlu mempersiapkan itu dari perspektif yang bisa Bapak sampaikan. Baik, terima kasih. Ini terkait dengan bagaimana kita membangun portofolio diri kita masing-masing. Jadi teman-teman semua, pasti kalau saat ini tadi Mas Indra ya, Mas Indra udah sampaikan tuh, sekarang hari ini nikmati teman-teman hari ini bisa duduk dan masuk dalam lingkungan Universitas Negeri Surabaya. Nah, ini saya diminta lompat ke depan lagi nih sama moderator. Jadi kalau mau melompat ke depan, yang pasti kan teman-teman kita semua yang dituju dan harus yang kita siapkan adalah kita punya visi, gitu ya. Visinya seperti apa dulu? Visi kita mau menjadi apa? Nah, kalau dalam industri, kalau di kami di Bank BTN, gitu ya, kita di industri perbankan. Industri perbankan itu sebenarnya industri multidimensi. Semua jurusan, semua bidang ilmu perusahaan perbankan itu membutuhkan. Jadi tidak terbatas. Bahkan ada yang dari UNESA juga ada yang masuk ke kami, dari teknik juga masuk dalam perbankan, dalam psikologis juga ada masuk dalam perbankan di industri kami juga. Nah, itu sebenarnya membuka wacana teman-teman semua bahwa tidak ada terbatasan kita untuk memasuki industri mana. Ya. Nah, yang berikutnya adalah yang dibangun dari kita tentu satu, yang kedua tadi ya, yang kedua adalah indeks prestasi harus, itu wajib mutlak tuh, karena dalam
beberapa penerimaan pasti kita menentukan terkait dengan indeks prestasi juga. Termasuk juga perbankan, perusahaan-perusahaan kita mengadakan bursa-bursa kerja yang teman-teman di saat masa-masa kuliah pun bisa melihat sebenarnya kapasitas saya sudah sejauh mana dan kira-kira dibutuhkan atau tidak oleh perusahaan yang kira-kira saya tuju. Jadi informasi terkait dengan visi yang mau kita tuju, perusahaan mana yang kita tuju juga kita harus prepare dari sekarang. Oh ternyata kompetensi yang dibangun kalau kita mau ke perbankan 1, 2, 3. Ya. Kalau misalnya kita mau ke terkait dengan perusahaan IT, sekarang yang mungkin lagi digandrungi gitu ya, biar kerjanya biar cuman bawa ransel, bawa laptop ke coffee shop gitu, bukan ke kantor dari jam 7 sampai jam 5 di perbankan. Apa kapasitas atau portofolio yang harus kita bangun? Nah, itu yang kedua. Jadi teman-teman juga harus menentukan. Nah, yang berikutnya adalah tentu saja prestasi itu terkait dengan bidang-bidang yang lain. Saya mendengar UNESA cukup banyak. Olahraga, ada nih kawan kita, Mas Akbar gitu ya, punya prestasi yang khusus yang memang bisa mengangkat atau menjadi catatan portofolio teman-teman, itu juga menjadi hal yang penting. Jadi tidak semata-mata prestasi akademik. Jadi prestasi non akademik itu pun menjadi catatan dalam market atau dalam industri. Jadi teman-teman semua tidak ada ini ya, oh saya nggak jago matematika, tapi saya juga mungkin komunikasi skill saya bagus. Nah, saya diajarkan beberapa pimpinan saya sebelumnya dan itu salah satu leader yang cukup saya hormati gitu ya, termasuk direktur saya saat ini, bahwa kalau kita portofolio dibangun dalam karyawan yang dibutuhkan gitu ya, itu kalau kita melihat segitiga itu ada satu terkait dengan hard skill, entrepreneur, bekerja dalam perusahaan, industri, di perbankan, dimanapun itu menjadi hal yang penting. Jadi teman-teman 3 hal itu menjadi portofolio yang harus kita bangun. Knowledge-nya harus jago, pintar wajib, tapi soft skill-nya kita harus bangun juga. Nggak bisa kita hanya berpegang pada kecerdasan otak kita. Jadi kita juga harus bagaimana kita mengkomunikasikan pintaran kita. Jadi kalau cerdas sendiri juga nggak ini ya, manfaat kalau mungkin guru kita mengajarkan. Termasuk juga bagaimana membangun integritas kita yang lebih baik. Jadi 2 hal itu juga jadinya lebih kita kembangkan jauh untuk lebih manfaat buat perusahaan. Mungkin itu, Mbak. Makasih. Terima kasih kepada Pak Bagus, dan berkaitan tentang portofolio communication skill atau soft skill, tentunya teman-teman juga bertanya-tanya bagaimana seharusnya memilih ataupun menentukan organisasi maupun komunitas, kompetisi seperti yang dilakukan oleh Kak Akbar, tentunya sehingga Kak Akbar bisa memberikan insight untuk memilih hal-hal yang sangat krusial selama menjadi mahasiswa yang tentunya akan berkontribusi terhadap portofolio teman-teman mahasiswa baru. Kepada Kak Akbar dipersilahkan. Jadi mahasiswa disabilitas tentu saja memiliki tantangan tersendiri. Dan menurut saya, tantangan terberatnya adalah jika kita membaur dengan mahasiswa lainnya, dan mungkin banyak perspektif yang mengatakan bahwa mereka yang disabilitas memiliki semangat hidup yang tinggi daripada mereka yang bukan disabilitas. Apakah menurut teman-teman perspektif tersebut betul? Kalau menurut saya benar. Kenapa? Karena menjadi disabilitas itu ada yang ditakuti. Apa yang ditakuti? Saya takut. Dengan kondisi tubuh yang seperti ini, saya takut. Kedepannya saya tidak bisa melakukan apa-apa. Sebagai seorang disabilitas, hidup saya sudah runtuh 1 kali, dan saya tidak ingin hidup saya runtuh kedua kalinya. Oleh karena itulah, selagi ada kesempatan, saya akan melakukan yang terbaik. Saya akan mengambil kesempatan tersebut semaksimal mungkin. Begitu pula menjadi mahasiswa. Namun kalau mahasiswa, zaman sekarang saya melihat, kebetulan saya juga punya pengalaman pribadi ya. Ada tugas dikumpulin jam 11, jam 10 masih ngopi. Itu teman saya. Udah saya tanyain, tugasmu sudah selesai. Katanya, alah nanti aja lah. Gue ngopi dulu. Tapi ajaibnya adalah pukul 10 lebih 50, dukanya sudah dikumpulin. Saya cuma kok bisa pakai ilmu apa? Begitulah. Tapi kalau misal di dunia kerja, tentu saja ini tidak boleh dicontoh yang, karena setelah kita lulus itu kita masuk ke dunia kerja, dan soft skill itu sangat penting. Dan soft skill tidak bisa diperoleh dengan waktu yang singkat, membutuhkan pengalaman yang panjang. Oleh karena itulah teman-teman mahasiswa, adik-adik dan teman-teman semuanya, marilah kita memanfaatkan waktu sebagai mahasiswa untuk mencari ilmu, mencari pengalaman. Tidak hanya belajar di kelas, tapi di luar kelas, membawa masyarakat luas, dan tentunya ada banyak ilmu yang lebih luas. Teman-teman bisa berinteraksi dengan masyarakat, mengetahui hambatan dan kekurangannya, dan sebagai generasi muda, kita harus mencari solusi supaya bisa mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera. Dan itu semuanya dimulai dari kita sih, dari kita semuanya. Jadi saya harap hati-hati semuanya tetap semangat untuk belajar dan menjadi generasi muda yang baik untuk membawa Indonesia emas tahun 2045. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Akbar, dan kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada ketiga narasumber yang sangat inspiratif pada pagi hari ini, hadirin sekalian. Dan tanpa berlama-lama lagi, tentunya kita akan saat ini membuka sesi tanya jawab.
dipersilakan kepada 3 penanya dari para hadirin sekalian, khususnya mungkin kepada mahasiswa baru ya yang sangat bersemangat untuk bisa memberikan pertanyaan kepada masing-masing narasumber. Silakan kita mulai dengan pertanyaan pertama. Tentunya tadi sudah banyak yang disampaikan ya terkait kepemimpinan, networking, communication skill, kemudian membangun portofolio, hingga pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa ya yang disampaikan oleh Kak Akbar juga sebagai mahasiswa berprestasi. Ya, sudah ada penanya pertama, kita persilahkan. Bisa menyebutkan nama dan kemudian dari prodi mana, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Silakan. Perkenalkan, nama saya Tiko Desiawan dari Teknik Sipil. Saya ingin bertanya kepada Mas Bagus Henry dan juga kepada Bapak Hindra mengenai lebih bagus portofolio yang ini. Pertanyaan adalah, menurut Bapak, lebih bagus portofolio yang memiliki prestasi banyak atau orang yang menggunakan orang dalam? Karena saya tahu bahwa orang yang memiliki prestasi akan kalah dengan orang dalam. Dan apakah benar orang dalam berkaitan dengan relasi yang bagus? Jika seperti itu, bagaimana pilihan yang baik, portofolio yang baik, atau prestasi yang baik? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita tampung terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian, kita langsung ke penanya kedua. Mungkin para narasumber juga bisa sambil mempersiapkan jawaban agar jawabannya juga langsung dalam satu panel yang sama. Dipersilakan kepada penanya kedua. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Evan Rizky Ramadan dari program studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif. Saya hari ini sangat miss dengan Kak Akbar karena benar-benar bisa mengubah mindset kita sebagai anak muda. Yang ingin saya tanyakan ialah apa yang memotivasi Kak Akbar sehingga memiliki pendirian yang betul-betul menginspirasi saya sebagai anak muda. Terima kasih. Terima kasih kepada penanya kedua. Kita langsung lanjutkan kepada penanya terakhir. Untuk narasumber yang ketiga juga bisa langsung disampaikan. Dari mahasiswi ya, untuk mewakili mahasiswi baru lainnya. Oke, baik. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah Syafa Maura, biasa dipanggil Maura. Saya dari prodi Pendidikan Khusus Kak Akbar, kita satu prodi. Dan pertanyaan ini ditujukan kepada Kak Akbar. Kak, saya ingin bertanya, menurut pengalaman Kakak, lingkungan yang inklusif itu sebenarnya tercipta karena fasilitas atau fasilitas yang tersedia atau justru pola pikir orang-orang? Lalu untuk pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada kakak alumni saya dan juga Pak Bagas. Gini Pak, kalau misalnya kita sebagai seorang penyandang disabilitas, mungkin banyak sekolah, banyak universitas yang sudah cukup inklusif untuk menerima penyandang disabilitas. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah banyak sekali industri-industri besar yang menolak adanya penyandang disabilitas karena itu mungkin bisa disebut sebagai kecacatan dan kurang proporsional untuk diajak bekerja sama di industri tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan kepada ketiga penanya dan kita langsung sampaikan pertanyaan yang pertama itu berkaitan mungkin erat ya dengan membangun portofolio, namun ada kontradiksi sedikit tentang orang dalam begitu ya Bapak dan Mas kalian. Mungkin dari Pak Bagus sendiri bisa memberikan jawaban terkait seberapa bagus harusnya portofolio yang tidak akan dikalahkan juga oleh orang dalam begitu. Silakan. Sebelum dijawab, Siap, Pak Rektor. 3 penanya, Mas Angga, diberi hadiah 1 jutaan. Langsung cash and carry, langsung Mas Angga. Ya. Monggo Mas Bagus, keren-keren, pertanyaannya bagus. Siap. Baik, terima kasih. Langsung heboh, Pak Rektor. Para hadirin bisa tetap tenang. Jadi, saya izin menjawab, dan saya coba ini pertanyaannya keren, agak memusingkan narasumber sebenarnya. Tapi mungkin saya coba menjawab dengan serelevan mungkin ya. Jadi gini teman-teman semua. Ya menurut pengalaman pribadi dan mungkin juga pengalaman rekan-rekan semua nanti ya, dan mungkin Mas Indra nanti menyampaikan. Jadi prestasi saya agak kurang pas kalau menyebut orang dalam, mungkin relasi gitu ya, mungkin lebih pas ya. Jadi jadi gini, ini 2 hal yang saya rasa cukup unik kalau kita mau agak pertentangkan, tapi yang lebih enak kalau menurut saya ini kita diskusikan atau kita sampaikan dengan bagaimana dia bisa saling melengkapi. Jadi begini, yang pertama adalah terkait dengan prestasi. Jadi prestasi itu menurut saya, jadi prestasi itu hal yang wajib yang harus kita tempuh. Sebanyak-banyaknya prestasi itu harus, ya. Karena sebenarnya itulah jalan pertama kali teman-teman semua untuk bisa kalau kita masuk ke level selanjutnya. Apakah mau bekerja di dalam suatu industri atau mungkin bisa membangun bisnis sendiri. Ya. Jadi itu mutlak harus sebenarnya. Ya nggak ada namanya, mohon maaf nih, orang yang nggak ada prestasinya, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dia mendapat pekerjaan yang layak. Atau tiba-tiba dia membangun bisnis yang luar biasa besar gitu ya, dan sukses. Nah itu hal yang pertama. Gitu ya. Itu yang basic yang harus kita tempuh, prestasi sebanyak-banyaknya, agar kita membuka jalan kita untuk ke level selanjutnya, bekerja atau membangun usaha. Nah yang kedua adalah orang dalam tadi bilangnya, atau relasi. Kalau saya rasa sebenarnya bukan hal yang haram untuk dilakukan juga. Tapi ini untuk lebih memperluas usaha kita, memperluas atau mempermudah pekerjaan kita, karena kita dalam melakukan pekerjaan punya relasi yang baik. Misalnya, saya orang bank, ya, mau membangun bisnis di bidang mungkin perkebunan, gitu ya, sawit atau dan seterusnya. Tapi kalau begitu saya tidak punya kecukupan ilmu, kecukupan pengetahuan terkait dengan perkebunan, saya juga pasti kebingungan juga. Nah, cara paling sederhana dan paling cepat agar saya bisa memperluas bisnis saya di perbankan di bidang perkebunan, maka saya harus mencari relasi yang tahu persis, mempunyai pengetahuan yang cukup tentang perkebunan. Nggak harus saya belajar semuanya dari nol, bisnisnya keburu lewat. Sama dengan mungkin teman-teman, kalau mulai dari nol mungkin pekerjaannya keburu lewat, bisnis yang kita mau kejar keburu lewat. Maka menurut saya prestasi dan relasi mungkin bukan untuk dipertentangkan, tapi lebih baik kita bawa itu untuk saling melengkapi.
Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih kepada Pak Bagus. Dan untuk pertanyaan kedua dan ketiga bisa langsung kita panelkan, dimulai dari Kak Akbar, mungkin bisa menjawab terkait inklusivitas dan situasi kampus yang sebenarnya memang secara real Kak Akbar bisa jalani di Universitas Negeri Surabaya, dan kemudian berkaitan dengan juga serapan daripada tenaga kerja yang juga berkaitan erat dengan disabilitas dan rekan-rekan yang seharusnya juga mendapatkan kesetaraan ataupun pekerjaan yang layak. Seperti apa mungkin bisa dijawab juga setelah ini oleh Mas Indra. Kepada Kak Akbar dipersilakan terlebih dahulu. Baik, untuk pertanyaan dari yang penanya kedua dan ketiga, tadi berkaitan dengan inklusivitas situasi kampus yang nyata, yang sudah menjadi pengalaman Kak Akbar selama ini saat menjadi mahasiswa, seperti apa support dan dukungan kampus terhadap rekan-rekan disabilitas, dan khususnya akhirnya bisa mendukung Kak Akbar juga untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Itu mungkin salah satunya bisa dijawab terlebih dahulu. Terima kasih. Menjadi mahasiswa UNESA merupakan sebuah kesempatan yang sangat besar. Selama kuliah, saya bertemu dengan teman-teman yang sangat baik. Mereka membantu saya dari setiap kelas dan memastikan bahwa saya bisa memahami materi dengan baik. Dan juga kerjasama dengan Bapak Ibu dosen merupakan sebuah inklusivitas yang sangat nyata di Indonesia. Menurut saya inklusivitas itu tidak hanya berasal dari pola pikir, tetapi juga fasilitas. Fasilitas tersebut ada karena kita memiliki pola pikir kepedulian dan keadilan supaya teman-teman disabilitas mampu memahami materi dengan baik dan benar. Kenapa? Karena itu adalah hanya, ini bukan sebuah keharusan, tapi ini adalah sebuah kewajiban. UNESA merupakan tempat saya tumbuh. Saya mengenal teman-teman baru dan akhirnya saya aktif di organisasi. Tidak berhenti di situ, saya membangun sebuah ruang pengabdian dan ruang berdampak, yaitu komunitas Tuli Indonesia. Komunitas Tuli Indonesia ini mereka berperan untuk memberikan pemahaman dan edukasi tentang disabilitas tuli, mulai dari budaya, mulai dari bahasa isyarat, mulai dari cara berinteraksi, sehingga kita semua bisa mewujudkan lingkungan yang inklusif, dan itu semuanya dimulai dari sesuatu yang dasar terlebih dahulu. Menurut saya, UNESA akan tetap menjadi ruang bertumbuh, tidak hanya saya tapi juga teman-teman disabilitas saya. Menjadi seorang mahasiswa berprestasi tentu saja sebuah pengalaman yang sangat terbaik bagi saya, dan untuk pertama kalinya juga UNESA bisa masuk ke finalis nasional BIMAPRES, dan juga untuk pertama kalinya UNESA juara 3 BIMAPRES nasional, dan ini yang saya persembahkan untuk teman-teman semuanya, dan semoga ini bisa menjadi ruang atau membuka kesempatan untuk teman-teman bertumbuh dan bisa mencapai apa yang sebelumnya tidak bisa saya capai. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Akbar. Dan untuk pertanyaan terakhir berkaitan tentang daya serap dari industri sendiri bagi rekan-rekan disabilitas, dan tentunya bagaimana dengan pengalaman Kak Indra sendiri sebagai, atau Mas Indra sebagai salah satu jurnalis yang juga apakah sudah melihat pengalaman-pengalaman ataupun tingkat tenaga kerja yang terserap dari kesetaraan itu sendiri, ataupun memang benar bahwa unsur inklusivitas pada hari ini itu masih belum terrealisasi seperti yang kita harapkan. Baik, terima kasih. Saya apresiasi pertanyaan ketiga ini karena ini adalah pertanyaan yang sangat menampar bagi seluruh atau hampir semua industri yang ada di tanah air ini. Tetapi kita sebenarnya juga sudah melihat contoh-contoh yang pernah diberikan gitu ya oleh pemerintahan mungkin di era sebelumnya. Kita sempat melihat ada staf khusus presiden, ya Mbak Angki Yudhistia, yang juga memang disebutkan itu adalah kebutuhan khusus. Artinya ruang dan peluang itu tidak bukan berarti tidak ada. Seperti di kami di industri media, kalau mau disebut mengklaim sudah ada beberapa. Tapi memang kalau disebutkan apakah itu kemudian sudah seperti mereka yang disebutkan mungkin tidak berkebutuhan khusus, itulah yang menjadi PR kita bersama. Ada ruang-ruang misalnya di Metro TV kalau seperti dalam siaran itu kemudian ada yang menggunakan bahasa isyarat, disitulah ruang yang diberikan. Selain itu juga kami di media group ini, kita sebutnya media group ya, tidak hanya Metro TV. Ada juga yang kemudian kita aktif dalam menggerakkan pendidikan ya. Kebetulan saya pernah menjadi pemimpin redaksi metrotiknews.com dan netcom.id, dan di situ kami punya punya sebuah program. Program ini namanya OSC, Online Scholarship Competition. Jadi kita membuka beasiswa bagi anak-anak muda lulusan SMA yang untuk kuliah. Kita punya tagar aku harus kuliah. Waktu itu kita pernah campaign-kan dan itu berjalan sampai sekarang. Di antaranya kaitannya dengan tadi penyerapan itu, kita banyak juga memberikan tempat bagi anak-anak atau adik-adik yang memang berkebutuhan khusus, bukan hanya untuk kuliah tapi menjadi panitia aktifnya yang kemudian bersama dengan kami di media group untuk melaksanakan program ini. Nah, terkait dengan kemudian bagaimana dengan industri yang lain. Di satu sisi mungkin kita berpikir, kita mendorong bagaimana industri besar, termasuk mungkin negara hadir dalam hal yang tadi ditanyakan, dan saya bilang itu adalah sebuah tamparan keras. Tapi di satu lain kita coba berpikir tentang bagaimana kita fokus pada solusi tadi. Di industri media, sekarang ini jalannya tidak satu arah. Kita sudah tahu betul bahwa setiap orang bisa memiliki medianya sendiri. Setiap orang bisa memiliki karyanya naik sendiri. Setiap orang bisa menjadi host dari acaranya sendiri. Itu yang kemudian kita sering sampaikan, bahwa ini ada sebuah perubahan zaman di mana semua orang bisa membuat konten. Tapi kita bicara fokus yang soal ini ya, tidak belum sampai ke arah bagaimana kemudian bicara adab, etika dan lain sebagainya ketika semua orang itu bisa membuat konten dan ditayangkan dan bisa diakses secara bebas. Disinilah kemudian ruang-ruang peluang bagi kita semua untuk bisa berkarya dengan sendirinya. Jadi mindset kita ubah, kita bisa menghasilkan sesuatu tanpa harus ada industri tersebut, tanpa harus ada korporasi besar tersebut, sehingga fokusnya bagaimana kami bisa masuk, kami yang betul-betul bisa masuk ke korporasi besar tersebut, tapi kita ciptakan sendiri peluang-peluang itu.
Itu yang tadi saya contohkan baru industri media. Bisa juga dari industri yang lain, dari usaha misalnya, dan lain sebagainya. Sehingga ada dua hal utamanya. Yang satu betul itu harus kita perbaiki, tambahan keras, bagaimana industri bisa menambah. Dan sisi yang lain adalah bagaimana kita menciptakan sendiri. Jadi ada dua pola pikir yang memang kita juga bisa mengkreasikannya itu sendiri. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mas Indra. Dan kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada ketiga narasumber kita yang luar biasa, yang juga tentunya telah memberikan insight kepada rekan-rekan mahasiswa baru terkait jejaring, networking, hingga kita bisa melihat bahwa kesetaraan dan inklusivitas itu juga tentunya menjadi harapan-harapan yang bisa dibawa oleh Pak Bagus dan juga Mas Indra tentunya yang sudah berada di dunia industri saat ini. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber, Bapak Bagus Henry Setiawan selaku Regional CEO BTN Kanwil Jatim Bali Nusa